berani, nggak kasih rasa takut. Engkau nek ini piye, nek ngono piye wis kalah dalah kon iki. Engkau ujung-ujungnya wis kono wis tau. Tak rugi. Beli mobil 30, kan kurang 25 dia bilang kurang. Kurang itu bukan kurang, kamu nggak punya duit beli mobil. Sama beli motor dulu. Tapi kreatif. Dia kreatif. Berhasil apa kan soal ini full view Pak. View menghadap ke kolam renang. Ya apa lantai 27 kok full view. Yang lihat orang berenang udah kayak kecebong gitu. Gitu Pak. 27 kan saya lihat full view Pak. Kalau mau full view itu lantai 3 atau 1 level 2 level di atas. Jadi apa keindahan gerakan lumba-lumba itu masih kelihatan. Ya. Mana ada orang berenang begini, Pak? Begini, Pak. Kalau begini katanya ski air, beda. Manis Bu, salah manis Bu. Masa udah manis ada beli asam, balik datang. Katanya manis Bu, asam. Ibu cuma 2 kilo aja marah-marah. Saya 1 keranjang asam semua mau marah sama siapa? Yang ketiga, keluar dari zona ini akan masuk lagi keluar dari zona kenyamanan. Untungnya saya sudah mentransform diri saya untuk masuk ke zona kenyamanan yang sudah saya siapkan. Saya tetap bisa menjadi pembicara publik setelah saya pensiun dari pekerjaan profesional. Tetap cuma lebih bisa mengeksplorasi. Karena saya juga melakukan konsultansi ya. Segala macam bisnis, konsultansi bisnis. Jadi konsultan itu enak Pak, bekalnya cuma ini Pak. Nggak ada yang lain. Betul apa? Salah, ya nggak apa-apa nggak salah. Kalau dokter salah, mangkrak ya. Kalau salah ini mal profit gitu aja. Tapi tetap hidup, Mal praktek langsung lewat. Dan kalau sudah lewat sendirian. Oleh karenanya ketika kita hidup Pak, sedikit saya akan berpendapat berkawan banyak Pak. Karena kalau sudah lewat dan kita di situ kita sendiri, ya, ongkosnya untuk bersama-sama sangat mahal. Bapak tahu di San Diego Hills itu tempatnya orang yang tinggal di sana selama-lamanya. San Diego Hills. Dan sampai hari ini itu bagus Pak. Karena buktinya orang yang tinggal di situ nggak ingin balik. Ya. Bapak kalau beli satu loh, si A kalau beli satu loh, itu 28 juta rupiah. Abadi Pak. Nggak usah pemeliharaan, nggak bakalan dibongkar. Seumur hidup 28 juta. Seumur mati. Sendirian tapi Pak. Kalau ingin berdua, sebelah-sebelahan, bukan satu lubang berdua, sebelah-sebelahan 128 juta. Kapal. Kalau ingin berempat, karena ingin rame-rame juga gitu main bola di sana, 300 sekian juta. Kurang berempat, pengen berenam 500 juta. Masih siap lah dari sekarang. Jadi kalau hidup banyak berkelan, ketika sudah di sana sendirian aja apa? Amat sangat mahal. Pak, saya kan bisa beli yang 28 juta. Untuk 2 unit kan cuma 50. Nah, kan kita orang bisnis katanya kan. Ini 128 ngapain? Iya kan boleh beli gitu. Tapi enggak saya galemin. Gitu kan. Jadi seolah-olah kamu 2 orang yang bertetangga, bersebelahan, tapi tidak saya melakukan khusus. Tidak satu gandengan, tidak satu area, tidak satu taman. Kata mereka, tidak satu cinta kasih. Orang sales, apa aja, bisa jadi kalimat itu. Pak, ini bukan rumah Pak. Ini tempat tinggal. Loh, apa bedanya deh? A house is built by hand, but a home is built by heart. Allah ujung-ujungnya mau jualan aja gitu. Because being entrepreneur memang harus mampu menjual Pak. Ya ngomong gitu, banjir Pak, cuma surutnya cepat.
Banyak cara. Banyak cara. Suruh kemarin dekat jalan ayah nih banyak. Cuman yang ini suruh yang paling repot tuh banjirnya 1 jam, suruhnya 2 hari. Kan kacau kalau kayak gitu. Yang kedua, yang ketiga hati teguh Pak. Ulet persisten. Ketika Bapak gagal, coba lagi. Gagal lagi. Itu prinsip dari Mario Teguh. Ketika Anda jatuh, berdiri lagi. Katakan pada diri Anda sendiri, saya bisa. Ketika jatuh lagi, berdiri lagi. Itu Mario Teguh. Kalau Mario nuduh, ketika jatuh, berdiri. Jatuh lagi, berdiri lagi. Jatuh lagi, lihat ke belakang. Siapa yang dorong-dorong saya tadi? Mario nuduh. Pantang menyerah itu memang sulit Pak. Aduh Pak Herman ngomongnya aja gampang, ngejalaninnya itu sulit. Ya makanya kita ubah mindset hari ini supaya jadi gampang gitu. Supaya Bapak tahu tantangannya di situ gitu. Supaya nggak tiba-tiba bawa duit banyak, tiba-tiba masuk pasar, Bapak sudah nggak terbiasa dengan keadaan itu, tiba-tiba everything is going well, easy gitu kan. Agak Pak. Kalau punya uang 1 miliar, 100 juta, tanam di saham. Nanti sore habis, gak apa. Karena nanti sore juga bisa jadi double. High risk, high income, yang sangat berisiko. Kemudian yang middle risk. Kemudian yang low risk. Kemudian yang low risk. Dititipin ke istri itu high risk Pak. Iya. Saya selalu bilang sama orang-orang, saya selalu menggandeng istri saya dimanapun, khususnya di mall. Soalnya kalau nggak digandeng kemana-mana. Itu dia. Iya dia kesana, ditandain. Itu gunanya istri digandeng itu. Romantis itu salah ya Pak. Tapi digandeng itu membuat gerakan tangan itu pelan. Kadang-kadang dia terus kan gitu narik dikit, kan ada tas. Itu mahal, gratis. Iya. Enggak Pak, istri Pak. Senang Pak istri juga tangan. Sekarang udah tahu resiko apa, tahu rahasianya ya. Ini saya beri rahasia lagi Pak. Ada rahasia menghadapi istri itu dengan teori Sun Tzu. Teori perang Sun Tzu. Kalau Bapak pulang telat, ketok pintunya pelan-pelan. Itu teori Sun Tzu Pak. Ketok pintu pelan-pelan. Ketok pintu pertama kali istri nggak dengar. Ketok 2 kali istri nggak dengar. Dan agak lamaan ketok kencang. Begitu dibuka, kasih pintu. Jadi kita marah dulu. Jangan sampai kita diem, pasti istri marah dulu. Kita marah, tadi Bapak kamu tahu orang capek kayak gini. Iya masih berhenti, gagal istri. Nah, kita marah dulu. Ada 17 rumus lain Pak. Dia punya ada kombinasi. Kreatif, berjiwa kreatif, inovatif, gitu. Jangan gitu-gitu aja, ketahuan polanya. Gitu lah. Apalagi sekarang ada GPS, apa namanya itu? Telepon yang bisa di-tracker itu, tracker. Kata istri saya, wah ini bagus ini teknologi kayak gini, bisa di-tracker. Masih ada betul. Dalam teknologi. Jadi kita tahu kita ada di mana gitu loh Pak maksudnya. Tapi kan kita selalu kreatif, mencari cara. Iya. Tinggal lagi mobil. Iya. Makanya saya kalau main golf, handicap saya cuma 1 Pak, handicap. Kalau main golf cuma handicap 1. Oh, gue handicap. Enggak, kamu dulu. Karena handicap saya itu cuma istri Pak. Handicapnya, itu menghalangnya itu, faktor kesulitannya. Istri. Dan lama-lama main sama siapa? Di mana mainnya? Siapa yang bayarin? Itu yang terakhir. Iya, karena dia kan entrepreneur murni. Begitu uang masuk, bisa keluar lagi. Gak perlu dilatih. Saya lihat banyak, kalau entrepreneur begini, pelatihannya banyak kan bawa bapak. Karena istri sebetulnya bukan galau, karena memang sudah gak perlu. Sudah ada talenta, lahir bakat sebagai entrepreneur sudah. Mengelola suami, mengelola uang suami. Makanya dalam hukum pernikahan ada yang perkawinan kesehatan. Dikatakan begini, wahai calon suamiku, saya katakan primer
telapak kaki wanita. Saya maksud saya, bukan. Nyesel katanya. Iya. Cuman saya itu kan kalau di nilai euro kan, Portugal saya, Portugal. Persatuan orang tua ugal-ugalan. Determinasi, teguh, keyakinan. Memang harus yakin, Pak. Pokoknya saya pilih ini mau bisnis kayak itu, kayak lebah di luar sekitaran kita. Istri biasanya istri lagi nggak ada yang tetangga, kawan sekerja ngapain sih? Mencoba kan awal. Setiap kali ada satu kata mencoba, dia akan dicibir sama kawan-kawan. Yaudah, ya sudah coba, nggak bisa, lagi kamu. Turun. Begitu banyaknya aura negatif sehingga semangatnya tidak muncul, fisiknya juga ikut turun. Tapi kemudian ada satu orang kata yang demikian persistence, naik terus sampai dia keluar dan dia bisa. Kenapa ternyata rumusnya? Karena kata itu tuli. Karena kata itu ingat, your physical is controlled by your mind. Fisik yang kuat itu maka ikutilah suara hati dan intuisimu saja. Selebihnya itu tambelan saja. Ikuti suara hati dan intuisi, karena itu menolong banget, Pak. Tapi suara hati jangan dibimbangkan, itu dia kuncinya. Aku bingung antaranya begitu, jangan, Pak. Ini jadi 500. Kalau 20 menit, matematikanya ya dari 1000 loh. Itu suara setan, Pak. Makanya nggak ada orang yang kaya dari bisnis kecuali pengelolanya. Karena pengelolanya nggak berjudi, Pak. Yang berjudi Pak. Kan banyak yang berjudi, termasuk nasib nanti. Dipertaruhkan iya, tapi tidak berjudi. Yang ketiga, kekuatan pikiran. Oh, ini keren ini, Pak. Power of mind itu mahal, Pak. Membentuknya sulit. Kenapa? Power of mind itu yang dilawan siapa, Pak? Diri sendiri. Ketika Sir Edmund Hillary mencapai pertama kali di seluruh orang di muka bumi ini, sampai menjejakkan kaki di Mount Everest. Kemudian dia punya satu kalimat yang terkenal. It's not the mountain we conquer. Dia bilang gitu. It's ourselves. Bukan gunung itu yang kita taklukkan, tapi diri kita sendiri. Meskipun orang sampai sekarang masih ragu, apakah itu Hillary atau Tenzing Norgay yang naik ya? Tenzing Norgay itu Sherpanya itu ya. Pendampingnya kayaknya Tenzing Norgay yang duluan gitu ya. Tadi saya kemarin dapat cerita di BB, dia bilang Tenzing Norgay diwawancari oleh wartawan. Kemudian dikatakan, kenapa? Kamu siapa sih sebetulnya yang sampai di situ duluan? Dia bilang, saya sampai di situ duluan. Cuma satu step menuju puncak saya tidak lakukan dan saya izinkan Edmund Hillary naik. Kenapa begitu? Iya, karena impian saya hanya membawa dia mencapai puncak, sementara Edmund Hillary impiannya mencapai puncak. Loh, iya, saya mencapai impian saya, Edmund Hillary mencapai impiannya juga. So, sweet. Meskipun itu mungkin karangan orang cerita itu, di cerita motivasi, meskipun karangan, tapi menarik kalimat itu. Si Edmund Hillary memang tidak ingin mencapai puncak dunia. Dia hanya ingin membawa si Edmund Hillary menjadi orang yang mencapai puncak dunia, dan dia berhasil. Gitu. Nah, itu kalau Mario Teguh udah itu jeda lagi. Super. Bapak Ibu yang super. Awalnya berapa bayarannya? Nggak 1 kali ngomong, satu kan ya? Good ya. Karena Tukul itu dulu satu episode 25 juta, Pak. Satu episode, satu hari. Kemudian satu tahun kurang lebih 300 sen. Kali 25 juta, 6 miliar ya. 7 miliar, satu tahun. Dulu, tahun pertama. Sekarang ada tahun. Tukul. Masih 4 mata.
Sekarang bukan. Jadi sudah bukan 5 miliar lagi. Itu nggak tahu berapa. Itu power of mind. Pak itu. Jadi yang dilawan diri sendiri. Nah di sini Pak, kalau sudah bicara ini, Bapak akan membutuhkan siapa-siapa. Not even istri, not even orang terdekat. Kalau sudah bicara ini, Bapak harus datang diam merenung. Setelah dikumpulkan dari ide-ide kawan-kawan, dari lingkungan kerja, dari customer, dari konsumen yang sekarang Bapak lakukan, baik berkaitan maupun tidak, seperti kita cerita tadi pagi sampai sekarang, kemudian Bapak merenung sendiri. Ini yang mahal Pak. Tidak ada ilmunya soal kayak gini. Bagaimana sih sudah membentuk pikiran itu? Wah ada terapinya. Enggak, kalau saya nggak percaya itu. You are what you are. Sudah. Bapak ya sudah. Bapak itu sudah. Ada yang bisa itu. Ada yang pendekatannya filosofis, ada yang pendekatannya agamis, religius, ada yang pendekatannya bisnis, ada yang pendekatannya sosial. Silakan menjadi entrepreneur kan macam-macam. Pak, saya ingin jadi entrepreneur tapi sekaligus beribadah. Ya sudah, bikin penyelenggara umroh. Susah amat. Ziarah tuh mau ke Lourdes itu kemana, bikin penyelenggara gitu. Sambil beribadah, sambil mengantarkan orang beribadah. Monggo. Oh, repot Pak, harus kayak gituan. Ya sudah, bikin kopi aja. Susah amat, dijual di Jumatan. Nggak susah. Kalau memang mindset Anda, itu memang bisnis yang sinergi antara bisnis dan kepentingan. Ya, jadi ini apa? Nah, di sini. Kalau Bapak ingin jadi bisnis murni yang lambat, ya Bapak harus siap dengan ada licik kanan licik kiri. Ada Bapak disikut kanan, Bapak disikut diam ya ke pinggir terus, jatuh ujuran. So Bapak be part of it. Tinggal memilih apakah Bapak harus membuat licik yang merugikan orang lain atau menyiasati dengan menjadi licik engineer. Kalau bahasa kerennya itu merekayasa orang. Bapak kalau bicara sama orang akuntansi bilang kita harus merekayasa. Oh Pak, saya nggak bisa merekayasa. Karena seolah-olah rekayasa itu kalimat negatif. It is not necessarily negatif. To engineer itu membuat sesuatunya dari yang begini menjadi lebih relax. To engineer itu merekayasa. Tapi kan akhirnya negatif ya. Oh itu kalimat sudah direkayasa. Makanya dulu ada kebijaksanaan. Kemudian kebijaksanaan itu karena ada bijaksana bijaksini menjadi kebijaksanaan jadi negatif. Akhirnya sekarang yang bagus menjadi kebijakan. Nah Indonesia banyak pintar, banyak membuat kalimat-kalimat. Ya, power of mind dimulai dari diri sendiri, bisa diperoleh dari orang lain, kemudian distimulasi kita diri sendiri, atau dimulai dari sendiri kemudian diuji pada orang lain. Jadi 2 stepnya. Caranya, metodenya silahkan Pak. Saya bukan orang yang bisa mengubah pikiran Bapak. Saya tidak ahli di bidang itu. Saya itu orang kenal saya itu sebagai hard skiller Pak. Kasarnya gini. Kalau ada orang datang ke saya mau bunuh diri, sama orang datang ke Mario Teguh mau bunuh diri, lari caranya saya Pak. Kalau datang ke Mario Teguh bilang, Bapak Ibu, Anda harus menghormati kehidupan yang diberikan Tuhan ini, karena Anda itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Maka manfaatkan, hormati diri Anda sendiri. Jadi nggak jadi bunuh diri. Kalau ada pasukan saya bunuh diri. Sini saya kasih tahu caranya bagaimana bunuh diri yang cepat. Nah, saya hard skiller. Naik ke lantai 27, lihat arah angin, lompat, usahakan kepalanya di bawah. Soalnya kalau arah angin salah, lompat, masuk lagi ke dalam kamar. Patah tangan, kacau itu, sakit. Guyonnya gitu Pak. Bukan jangan ada yang mau konsultasi itu ya. Dan terakhir dalam pikiran cinta gitu tadi, kreatif.